Selama ini kita pelajarin tentang doa, saudara. Dan kita lihat Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupannya, dia berdoa. Di dalam kesibukan pelayanannya, dia selalu mengasingkan dirinya untuk berdoa. Kita melihat betapa pentingnya kehidupan doa di dalam umat Tuhan. Dan kita telah melihat juga 2 minggu yang lalu tentang Yom Kippur, yaitu panggilan Tuhan pada kita masa kini untuk berdoa. Dan Yom Kippur atau hari pendamaian adalah hari di mana kita rendahkan hati kita, saudara. Dan saudara, apa yang saya perhatikan akhir-akhir ini, baik di surat kabar, dalam kehidupan kekristenan, maaf saudara, Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi kita. Sebaliknya saudara, justru Tuhan begitu mengasihi kita. Kenapa dia izinkan hal yang tidak baik terjadi? Tujuannya adalah supaya kita kembali kepada dia dalam doa. Hal-hal yang tidak baik terjadi, tidak ada orang yang inginkan, saudara. Tetapi yang saya lihat adalah justru seringkali dalam keadaan yang paling sulit, di situ kita mengenal Tuhan. Di situ kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di situ kita dapat kekuatan. Nah, hari ini kita akan melihat doa permohonan. Doa yang kita minta kepada Tuhan. Doa permohonan itu baik kita minta untuk diri kita atau untuk orang lain. Secara umum itu namanya doa permohonan. Ada sedikit bedanya doa syafaat. Saudara lihat, saudara mungkin pernah dengar. Apa sih doa syafaat? Doa syafaat adalah doa untuk orang lain, bukan doa diri kita. Doa permohonan adalah doa untuk diri kita atau untuk orang lain. Doa syafaat hanya untuk orang lain. Nah, itu bedanya. Nah, kita melihat banyak di dalam Alkitab bagaimana seseorang umat Tuhan justru datang untuk berdoa, minta Tuhan jawab permohonan mereka. Semuanya kita melihat justru pada saat keadaan sulit, krisis, disitulah Tuhan izinkan sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dan mengenal Dia. Amin, saudara. Sebab memang manusia ini aneh, saudara. Seringkali dalam keadaan damai dan segala sesuatu berjalan baik, kita jarang doa. Kita kayaknya doa nanti dulu. Malahan kita jauh, saudara, kadang dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dengar ya, saya mau sudah tahu, dengar. Yang saya lihat justru bagi umat yang Tuhan izinkan menghadapi masalah, itulah Tuhan yang sangat mengasihi. Terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kita pikir, wah kalau nggak ada masalah tuh Tuhan baik banget. Salah. Tuhan selalu izinkan hal-hal yang tidak begitu senang di hati terjadi karena Dia sayang kita. Sebab dengan demikian, saudara, kita tuh dibangunkan dari rohani kita yang tidur. Kita sering tuh tidur rohani, kita nggak tahu kita dibangunkan. Dan dengan demikian kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon sesuatu. Kita melihat di 1 Samuel pasal 1. Ini kita melihat doa permohonan. Doa yang dipanjatkan setiap kali. Jadi saudara ingat, doa iman mungkin kita hanya katakan sesuatu dan kita tidak ulangi lagi. Tetapi doa permohonan adalah doa yang terus meminta. Ngerti nggak? Sesuatu doa yang terus dipanjatkan terus sampai Tuhan jawab doa itu. Ini adalah doa yang berbeda. Makanya saudara, yang saya tahu zaman ini seringkali hanya diajarkan doa iman. Doa sekali percaya. Tapi saudara, kita harus tahu, di dalam Alkitab itu ada banyak jenis doa. Nah, salah satu doa ini bukan doa sekali saja. Ini adalah doa terus menerus. Inilah doa yang Tuhan katakan tidak jemu. Inilah doa yang minta Tuhan adili. Kadang sesuatu tidak terjadi yang tidak adil. Kita doa dan Tuhan katakan aku akan mengadili. Amin. Saudara, doa ini adalah doa yang paling sulit, yang membutuhkan kesabaran yang panjang lebar. Ini doa yang paling kalau bisa nggak mau dah. Karena sering waktu kita doa kita nggak lihat jawabannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tuhan. Tapi yang saya tahu, doa permohonan pada akhirnya, dengar baik-baik, kadang bukan mendapat jawaban saja yang kita inginkan. Tetapi tahu nggak saudara apa yang terjadi? Sesuatu terbentuk di dalam diri. Perubahan terjadi di dalam diri kita, yang itu Tuhan. Kita melihat di 1 Samuel, saudara. Kita melihat ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramathaim.
Profim, dari penggunaan Efraim, namanya Elkana bin Yeroam bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau. Sakitnya bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan lewat sebulan, tetapi tahun demi, lama enggak? Ya lama. Bukan pada saat dia datang ke rumah Tuhan dia sakit, tapi di rumah sakit melihat suaminya sakit, melihat istri dari suaminya satu lagi sakit, melihat anak dari Penina sakit. Saudara bayangkan saudara, amsyong deh. Dalam keadaan ini Hana setiap tahun datang ke rumah Tuhan memohon apa? Supaya mempunyai anak. Saudara, sebelum Tuhan menjawab doanya Hana, kayaknya Tuhan gak sayang Hana. Sebelum Tuhan memberi dia anak, kayaknya Tuhan, kenapa ini orang yang jahat punya anak segitu banyak? Gua yang tiap hari disakiti, Tuhan lu di mana? Ada orang yang doa seperti itu? Oh gak ada, di sini semua kudus-kudus. Ada yang doa seperti itu gak? Mungkin ada ya. Mungkin kita lihat orang, Tuhan, gua tuh hidup hati nurani benar, gua gak bohong, kok gua susah amat? Kok orang lain kok enak amat? Suatu hal yang menghantui kita sebagai orang bersih. Di sini saudara, bukan karena Tuhan tidak mendengar. Katakan kiri kanan, bukan Tuhan tidak mengasihi. Katakan, bukan Tuhan tidak mengasihi, amin. Tapi Tuhan justru mengasihi. Buktinya, anak pertama yang Tuhan berikan kepada Hana adalah anak yang diurapi Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, saudara-saudara, kita tahu apa yang terjadi. Pada ayat 10, dia datang dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sambil menangis. Doa sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ayat 11, titik perubahannya, bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Berarti dia menguduskan, Nasir namanya, Nazarite Oath, Nasir. Tiba-tiba saya percaya Roh Kudus berbicara kepadanya. Nah di sini saudara, waktu kita berdoa permohonan, apa yang terjadi? Tuhan tidak menjawab. Tuhan jawab? Tuhan tidak menjawab. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Karena Tuhan menghendaki Hana sadar satu hal. Waktu engkau minta, janganlah hanya untuk dirimu, tapi untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Janganlah memohon sesuatu hanya mengikatkan diri kita, tetapi untuk memprioritaskan Tuhan dulu dan kebutuhan dia. Pada saat itu Tuhan sedang mencari seseorang mungkin untuk membangkitkan, membesarkan anaknya bisa melayani Tuhan. Hana dengan, saya rasa suatu nasar yang susah. Kalau dia udah ada 5 anak mungkin lebih gampang. Tapi anak pertama dia bilang, aku, jika Tuhan kau berikan, aku akan berikan kepadamu. Dan Tuhan menjawab. Tuh. Saudara, kalau saya bilang saudara, banyak dari kehidupan kita, mungkin kita berdoa, meminta, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Belum ada satu jawaban dari Tuhan yang kita inginkan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan engkau hendaki? Apa sih yang Tuhan engkau mau dariku sehingga engkau bisa jawab doaku? Amin saudara. Mungkin pertanyaan ini lebih efektif sewaktu kita berdoa. Daripada kita ngotot, kita mau ini Tuhan,
ternyata tidak ada sesuatu terjadi. Mungkin Tuhan mau kerohanian kita maju. Mungkin Tuhan kita katakan, saya mau engkau lebih dekat lagi kepadaku. Saya mau engkau memberikan hidupmu sepenuhnya. Mungkin Tuhan katakan, aku tidak senang caramu yang begini. Saya tidak tahu. Mungkin Tuhan katakan, engkau harus berubah sikapmu. Engkau harus berubah cara kerjamu. Di sini terjadi sesuatu terobosan. Doa permohonan itu luar biasa, saudara. Selain berdialog, meminta, kembali lagi kita juga harus mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan hendak kita lakukan. Kualitas kedua, orang yang berdoa permohonan sudah tidak ada lagi ego untuk diri. Kita melihat kalau Tuhan jawab doa, ya, kenapa Tuhan mendengar doa seseorang, kita melihat karena egoistik orang itu hampir sudah tidak ada lagi. Nah, waktu saat itu kita melihat Tuhan tuh bekerjanya dahsyat. Di situ Tuhan tuh menjawab doa seseorang. Makanya kembali lagi saya bilang, seringkali apakah doa itu berbobot kembali lagi kepada karakter kita yang kudus, yang rohani. Seringkali begitu. Nah, di sini saudara kita melihat kembali yang saya mau katakan. Karena Tuhan mencintai saudara. Amin saudara. Kalau saat ini saudara masih ada banyak tantangan saudara. Jangan kecewa. Amin. Jangan kecil hati. Amin saudara. Karena Tuhan mau proses kita. Setelah kita keluar dari proses ini, kita akan sukacita dan menjadi kuat. Amin saudara. Kenyataannya, setelah Hana memberikan Samuel kepada Tuhan dan mengirim anaknya untuk melayani rumah Tuhan, Tuhan memberkati 5 anak lagi kepada Hana. Dia berikan 1 anak, Tuhan berikan dia 5. Di Keluaran saudara kita melihat, Kejadian, saya senang doa syafaat Abraham. Mari kita melihat di Bilangan 14. Musa. Saya ingin sampaikan sesuatu yang dahsyat dari seorang hamba Tuhan yang berkali-kali, saudara, ini bukan hanya sekali saja. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana Musa dapat berbicara kepada Allah dengan demikian rupa, saudara, saya selalu kagum dan terheran-heran melihat seorang hamba Tuhan seperti dia. Pasal 14 Bilangan, kenapa yang terjadi, lihat saudara. 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, seringkali kita Tuhan sudah bebaskan kita masih senang dengan hal-hal duniawi. Bahkan kita salahkan Tuhan, aduh gara-gara gue percaya lo, gue habis ini, gue hilang ini, gue gak ada berkat. Bisa terjadi. Tapi Tuhan izinkan itu, sebenarnya Tuhan sedang membersihkan kita. Amin saudara. Tuhan sedang mengeluarkan Mesir dari diri kita. Ini suatu proses yang tidak gampang saudara. Sebab keduniawian kita tuh besar sekali dalam hidup kita. Meskipun kita ke gereja, kita datang ke Tuhan, tapi keduniawian kita tuh seringkali banyak di dalam hati kita. Tentu lewat proses padang gurun, maksud Tuhan supaya proses itu dapat mengeluarkan keduniawian kita. Amin saudara. Nah, proses ini susah. Kenapa? Karena proses ini di padang gurun dengan kekayaan Tuhan berikan kepada mereka nggak bisa belanja. Mau nggak dikasih duit nggak boleh belanja? Mau nggak? Emasnya banyak. Umat Israel sebelum keluar lu di masjid Tuhan suruh minta kemajikan apa aja, dikasih saudara. Orang Mesir kasih, bawa emas, perak, banyak sekali. Tapi bukan ke mall, bukan ke Central Park, ke padang gurun. Banyak uang nggak bisa pakai. Ayo siapa yang mau berat, bawa nggak bisa pakai. Jadi frustrasi orang Israel, saudara. Duit banyak, gue mau beli makan beef stick nggak ada. Gue mau makan ini nggak ada. Tiap hari mana aja. Sehari 3 kali makan mana. Bosen, saudara. Dan mulai mereka bersungut-sungut. Saudara, maka itu saudara, saya sering melihat diri saya sendiri saudara. Kadang-kadang lupa bersyukur. Lupa bersyukur apa yang Tuhan telah berikan. Bangun pagi itu harus bersyukur. Saudara. Bayangkan 1 dari 8 orang di dunia ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kita masih ada ranjang yang enak. Kita masih ada makan yang kenyang. Amin saudara. Air yang bersih. Cukup sehat.
Kita harus bersyukur. Seringkali kita tuh lupa. Pas lupa, biasanya kita mulai komplain. Ada aja nggak enak, ada aja yang nggak senang. Nah, apa yang terjadi ini sama. Mereka lupa mengucap syukur sehingga mendingan kita pulang lagi dah. Lihat dan ayat 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jahat nggak? Sangat kurang ajar kan? Tuhan pakai Musa membebaskan mereka. Sekarang mereka nggak senang sama Musa karena Musa, dia kiranya Musa yang memimpin mereka kepada gurun, sedang sebenarnya bukan. Tuhan yang memimpin. Meskipun Musa menjadi pemimpin mereka, tapi Musa mengikuti pimpinan Tuhan. Bawa ke padang gurun. Mereka nggak senang. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Dengar, lihat. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Mereka sangat benci kepada Yosua dan Kaleb. Mereka tidak setuju, mereka mau melontar batu, berarti mereka mau bunuh dua orang itu. Tiba-tiba Tuhan membela mereka. Apa yang saya senang lihat, saudara? Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Dengar, lihat saudara. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Apa yang Tuhan katakan? Musa, kau minggir. Gua mau musnahkan seluruh umat Israel. Semuanya gua akan habiskan. Mati sekarang ini. Nanti dari lu, keturunanmu, gua bangkitkan satu bangsa. Membuat lu jadi terkenal, masyhur namamu. Ini Tuhan ngomong serius gak? Musa mau gak? Saudara mau gak? Kalau ditawarkan Tuhan. Musa lu minggir. Ini umat Israel 600.000 orang, 1 juta. Gua habisin. Kita mulai lagi. Dari keturunanmu, cucumu gua angkat jadi bangsa yang luar biasa. Lihat doa Musa. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, kalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awan berdiri atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan diam di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ampunilah dan sebagainya. Nah, ayat 20 berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Ada orang bisa ngomong dengan Tuhan seperti Musa enggak? Kenapa dia bisa bicara kepada Tuhan seperti talk sense into God? Sebenarnya Tuhan sangat bijak. Tetapi Musa boleh katakan, Tuhan, kalau sampai bangsa ini engkau musnahkan, berarti Tuhan namamu akan jelek nanti. Semua bangsa akan bilang, lu gak sanggup. Lu Tuhan gak sanggup memimpin umat ini masuk ke tanah perjanjian. Ampunilah Tuhan. Ingatlah janjimu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Musa itu tidak ada sedikit pun ego mau ambil nama, saudara. Bukan sekali saja, saudara. Di Keluaran 32, waktu mereka menyembah lembu emas. Sama Tuhan katakan, Musa, aku musnahkan bangsa ini. Bangkitkan engkau dari menjadi bangsa yang kuat
Usah sama katakan, Tuhan gua nggak mau. Dia tidak mau, saudara. Dia hanya mau umat Tuhan diberkati. Saudara, seorang pendoa syafaat memiliki karakter Kristus yang tidak mementingkan dirinya, melainkan mementingkan kerajaan Tuhan. Amin. Namanya nggak penting, yang penting nama Tuhan. Saudara, sikap seperti ini merupakan kunci terobosan dalam doa kita. Oleh sebab itu saudara, kita melihat firman Tuhan setiap kali melihat kenapa hamba Tuhan itu begitu berkenan di mata Tuhan, itu bukan kebetulan, bukan karena kuasanya, juga karena sikap dan karakternya begitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pendoa yang efektif, yang didengar Tuhan adalah orang-orang memiliki karakter Kristus. Sinilah saudara yang saya mau tekankan, saudara, karena saudara bisa melihat di zaman ini tidak lain adalah Injil saya. It's the gospel of me. Lalu Injil itu disampaikan apa yang bisa kita dapat berkat. Waktu saudara terima Tuhan, lu kalau terima Tuhan lu diberkati, lu bisa begini, lu dapat itu. Saudara, saya rasa itu bukan Injil yang Tuhan di dalam Alkitab. Injil yang Tuhan di Alkitab memang kita suka cita atas keselamatan. Tetapi melakukan kehendak Dia, kehendak Tuhan merupakan sukacita yang terbesar. Amin. Karena masalahnya saudara, jarang sekali kita bicarakan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita jarang diskusikan hal itu. Dalam pembicaraan kita jarang. Tapi saya percaya tujuan kita dalam hidup ini yang penting adalah apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita mau kesini, kesana. Kita mau lakukan sesuatu tanpa mengetahui apakah itu kehendak Tuhan. Saya kalau bisa saya nggak mau tinggal di Jakarta. Saudara. Kalau bisa ke Australia, ke New Zealand, ke Kanada, kayaknya enak, dingin. Saya senang ke tempat gitu-gitu. Makanannya cocok, cuacanya dingin, rumahnya, banyak pohon. Di sini banyak debunya. Tetapi saudara, satu hal yang saya belajar. Saya dan istri saya bilang, saya tidak mau. Bukan nggak suka ke sana. Saya nggak rasa nyaman kalau itu bukan kehendak Tuhan. Amin saudara, nggak nyaman. Makanya saudara, kita harus belajar mencari tahu kehendak Tuhan. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana Tuhan menghendaki kita tinggal. Meskipun susah, tetapi itu tempat yang paling luar biasa. Amin. Sudah dengar baik-baik. Saya tahu di sini saya melihat banyak masalah yang saya bisa rasakan sewaktu saya doakan. Saya merasakan luka, saya merasakan frustrasi, saya merasakan betray, pengkhianatan. Saya tahu itu bukan hal yang gampang tapi yang saya mau tekankan di sini saudara. Karena Tuhan katakan, muridku tidak besar daripada kalau mereka aniayai aku, engkau juga akan dianiayai. Waktu saudara mengalami kesulitan, dengar satu, bukan Tuhan tidak mengasihi. Justru Tuhan sangat. Saya ingat sewaktu saya susah, saya kebingungan saudara. Gak mengerti kenapa sulit. Kenapa keuangan saya susah. Saudara, saya mau kasih tahu seperti saya katakan. Saya ada terobosan tetapi tidak tertahan berkat itu. Ternyata bukan karena Tuhan tidak memberkati. Karena karakter belum dibentuk. Tidak bisa menguasai diri. Makanya berkat apapun datang habis lagi. Sampai pada saat Tuhan mengajarkan kita menguasai diri. Amin saudara. Di situ Tuhan mulai curahkan berkatnya. Dan berkat itu bisa bertahap di dalam diri kita. Marilah saya tahu banyak permohonan di dalam kehidupan kita. Pakailah kesempatan ini saudara. Untuk izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Amin saudara. Dunia belum kiamat. Amin. Justru biar apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Mendorong kita mendekat Tuhan. Amin. Pada saat saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak lagi gampang sakit hati. Dengar saudara. Saudara, pernah saya ceritakan tentang seorang hamba Tuhan, orang Amerika yang luar biasa melayani kita di Bible School. Suaminya tidak setia, tiap malam pergi minum, cari cewek. Setiap kali wanita itu melihat suaminya tinggalkan dia menangis. Gak ada istri yang tidak nangis, saudara. Tapi pada satu hari dia kenal Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia gak nangis.
Karena begitu sukacita dia bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Persekutuan dengan Tuhan lebih dari sakit yang dia alami. Dahsyat kan? Makanya Tuhan dahsyat kan? Suaminya mau pergi nih. Oh iya ya, pergi. Cepetan pergi. Oh iya mau pergi. Iya pergi. Bye bye. Dia langsung kunci pintu. Dia nikmati persekutuan dengan Tuhan. Hebat nggak? Hebat lah saudara. Sampai suaminya yang curiga sekarang. Jangan-jangan lu yang main gila kali. Akhirnya suaminya bilang, gue nggak mau pergi ya, lu ngapain aja di rumah? Lu bukan mau pergi? Enggak, gue mau di rumah sekarang. Ya udah lu di rumah. Dia di kamar, dia doa Tuhan. Ternyata dia jatuh cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya suaminya bertobat. Suaminya bertobat. Saya bilang dahsyat orang seperti itu, saudara. Maksud saya mungkin suami kita nggak seperti itu, amin saudara. Tetapi apa saja yang terjadi, amin. Saya doalah saudara. Dan saya mau kasih tahu suatu hal. Kalau saudara benar melihat terobosan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang engkau hendak saya berubah? Amin. Amin saudara. Jangan tuntut Tuhan mengubahkan. Tapi tuntut Tuhan, apa sih yang saya harus berubah? Sehingga situasi saya bisa berubah. Maka saudara akan melihat win-win situation. Menang-menang. Saudara diubah, situasi berubah. Percaya gak sih? Saya sudah jalankan, saya katakan pasti terjadi. Saudara kita kalau melihat orang yang lebih sengsara dan kita bisa menjadi saluran berkat, saudara, saya kasih tahu, masalah saudara nggak ada artinya. Amin saudara. Belajar fokus, jangan kepada diri kita, fokus kepada orang lain. Saudara mau bahagia? Saudara mau bahagia, saudara? Jangan fokus kepada masalah diri kita. Fokus bagaimana aku bisa menolong orang. Dan saudara, sukacita itu akan timbul. Amin saudara. Amin. Makanya orang yang telah mengalami susah apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha menolong orang lain. Kenapa? Karena mereka tahu. Sewaktu mereka pikirkan dan menjadi saluran berkat bagi orang yang lebih susah, mereka akan dapat terobosan. Amin saudara. Mereka yang susah hati, saudara susah hati nih. Tapi saudara sengaja menghiburkan orang yang susah hati, saudara akan dapat sukacita. Orang yang saudara udah susah nih, sengaja saudara tolong orang yang lebih susah, saudara akan dapat terobosan. Amin saudara. Itulah kekristenan, itulah ajaran Alkitab saudara. Jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada apa yang kita bisa tolong kepada orang. Menjadi saluran berkat. Jika itu terjadi dalam diri kita saudara, saudara akan menjadi berkat, saudara akan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Kemudian melihat doa permohonan di sini, kita melihat banyak sekali saudara. Yohanes 17, Tuhan Yesus datangkan doa permohonan, juga syafaat. Salah satu doa yang indah sekali saudara melihat di 1 Raja-Raja, di mana Salomo panjatkan doanya untuk rumah Tuhan saudara. Dan dia doakan di pasal 8 doa yang indah. Itu adalah doa permohonan. Itu adalah doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Salomo. Dan saudara kalau melihat bagaimana dia berdoa, saudara melihat hikmat di dalam kata-kata itu. Dan saya mohon saudara baca pasal 8, pasal 17. Semua doa itu adalah doa untuk orang lain. Jarang untuk doa diri sendiri. Seringkali waktu kita doakan untuk diri kita sendiri, Tuhan pasti ajarkan sesuatu prinsip yang penting sehingga kita bisa berubah dan memperoleh jawaban dari Tuhan. Orang benar itu berarti dia hidup benar, hati nuraninya tulus, seperti yang kita katakan. Orang benar itu adalah orang righteous, berarti dia benar, dia tidak ada hatinya tulus, hidupnya kudus, itu adalah orang benar. Takut akan Tuhan, tidak mencuri, jujur, tulus, itu orang benar. Ada satu kesaksian saudara, kenapa saya mau sampaikan tadi sebelum waktu mulainya. Suami istri di Inggris saudara, selama ini berpuluhan tahun membuka, ya mungkin hotel yang kecil ya, mensewakan kamar dan orang tinggal dan makan pagi dan sebagainya. Selama ini mereka adalah Kristen saudara, Kristen yang sungguh-sungguh. Dia hanya sewakan kamar itu kepada suami istri. Yang tidak suami istri pun dia tidak sewakan. Apalagi homoseksual.
Pada satu hari ada sepasang homoseksual yang mau sewa kamarnya dan dia tolak. Dia bukan tolak dengan kasar, tetapi dengan hormat ya, bahwa karena keyakinan di dalam Kristus, dia tidak mau tempatnya, dia tidak mau sewakan tempat kepada homoseksual. Nah, di Inggris nih sekarang, di Eropa sekarang, Amerika terjadi seperti ini. Kemudian saudara, sepasang homoseksual ini marah, menggugat dia, dan mereka dikenakan denda 6.000 pound, 3.000 pound sterling, sehingga mereka harus jual harta mereka untuk membayar denda ini. Waktu diwawancara kan sudah luar biasa, dia katakan ini jelas di dalam Alkitab, dan mereka tidak menyesali, tidak kompromi, bukan berarti tidak mengasihi, tetapi mereka berdiri di atas kebenaran. Dan Michael Brown yang tulis tentang hal ini mengatakan begitu banyak hamba Tuhan di Los Angeles di Amerika yang kompromi, sedangkan suami istri yang tua ini mengenal firman Tuhan dan berdiri di atas firman-Nya. Apa yang semua katakan, saya akhir-akhir ini melihat ternyata Tuhan menyediakan banyak umat Tuhan pada akhir zaman ini. Mungkin mereka tidak terkenal, mungkin mereka bukan hamba Tuhan, tetapi mereka adalah pengikut Kristus yang setia. Amin saudara. Saudara, marilah kita mempunyai prospek yang benar dalam Tuhan. Bukan aja apa yang kita bisa dapat, tetapi apakah pada saat sulitnya kita bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Dan tidak kompromi. Makanya saya selalu katakan saudara, kalau tujuan kita hanya mendapat uang tanpa jalan yang benar, maka kita gampang terjebak oleh iblis. Tujuan kita bukan hanya dapat berkat, tetapi berkat itu pun harus benar jalannya. Amin saudara. Di situ kita diajarkan kenal jalan Tuhan. Umat Israel, dengar baik-baik, di perjanjian baru, mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka kenal kuasa Tuhan, tapi mereka tidak kenal jalan Tuhan. Tapi saya mohon kita semua mengenal jalan Tuhan dan mengenal kuasa Tuhan. Salah satu lagi kategori orang benar adalah hidup di dalam nurani yang murni, tidak melanggar hati nurani. Itu yang paling susah. Kita belajar di sini ya saudara, ternyata doa itu jenisnya banyak, dan kita melihat Hana doa terus menerus, tidak henti-hentinya bertahun-tahun, akhirnya Tuhan jawab. Tapi sebelum Tuhan jawab, dia berubah. Jadi kalau saudara sedang berdoa yang lama masih belum dijawab, mungkin Tuhan mau saudara lakukan sesuatu. Amin.